Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah. Bangsa yang selalu takut. Takut kurs dolar, takut BBM gak cukup, takut ini, takut itu. Bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya. Walaupun Bung Karno memang milik bangsa. Ini harus saya sampaikan juga. Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia disibukkan oleh intervensi asing. Pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita. Di awal Orde Baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. 1 tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya. Walaupun Bung Karno memang milik bangsa. Ini harus saya sampaikan juga. Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia disibukkan oleh intervensi asing. Pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita. Di awal Orde Baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. 1 tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun
kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Kementerian Lembaga Negara menunjukkan susunan anggaran dan kemudian kutip pada lokasi dan warga. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya dalam rapat paripurna DPR. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto, penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden kami mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua?
Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? Esteller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Presiden Prabowo Subianto sempat keliru menyebutkan kenaikan gaji guru hingga 300%. Kenaikan gaji yang dimaksud sebenarnya ditujukan untuk para hakim. Momen tersebut disampaikan saat berpidato di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu 20 Mei 2026. Awalnya Prabowo menyampaikan bahwa negara yang ingin maju harus memiliki pemerintah dan birokrasi yang kuat. Maka dari itu, ia menyatakan telah menaikkan gaji para hakim. Saat keliru menyebut kenaikan gaji tersebut, Prabowo sempat terdiam sejenak. Ia lantas mengoreksi ucapannya itu. Prabowo kemudian menerangkan bahwa gaji para hakim dinilai lebih tinggi daripada di luar negeri. Bahkan dirinya sempat mencontohkan gaji hakim senior yang lebih tinggi dari hakim selevel di Malaysia. Dalam pidato yang sama, ia juga sempat menyampaikan keinginannya untuk menyejahterakan para guru. Pasalnya, masa depan satu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada generasi selanjutnya. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerjasama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak
tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima, bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Prancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyentil koruptor di tanah air dalam pidato terbarunya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo melontarkan peringatan keras kepada para pejabat yang masih mencoba melakukan korupsi. Dalam pidatonya, orang nomor 1 di tanah air ini mengaku sedih lantaran masih ada koruptor di zaman modern ini. Prabowo menegaskan pemerintah akan menggunakan teknologi canggih untuk melacak aset maupun kekayaan pejabat koruptor yang tersembunyi. Ungkapan ini disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 di Gedung Nusantara MPR DPR RI, Jakarta, Selasa 20 Mei 2026. Prabowo menegaskan akan menggunakan teknologi terbaru untuk mencari kekayaan yang disembunyikan para koruptor dimanapun, termasuk yang tersimpan di bawah tanah. Prabowo juga mengaku prihatin karena masih ada pejabat yang nekat korupsi di tengah kemajuan teknologi yang semakin canggih. Prabowo beranggapan teknologi pertahanan modern dapat dimanfaatkan untuk menemukan lokasi penyimpanan harta yang sengaja disembunyikan. Presiden juga menyinggung kepemilikan lahan luas yang selama ini diduga sulit diawasi. Ia menyebut pemerintah kini dapat memanfaatkan teknologi satelit untuk pemantauan detail. Presiden menegaskan bahwa segala bentuk manipulasi maupun upaya menyembunyikan kekayaan pada akhirnya akan terungkap melalui perkembangan teknologi. Saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu. Yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki.
Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja. Biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian. Untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari ranjau, bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan. Jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik. Sebagian besar baik. Yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan. Presiden Prabowo Subianto mengancam akan memburu para koruptor hingga ke bangkara-bangkara tersembunyi. Dalam upayanya itu, Prabowo menegaskan akan memanfaatkan teknologi mutakhir.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam rapat paripurna DPR RI Jakarta pada Rabu 20 Mei. Ia menegaskan pelaku korupsi tidak bisa lagi menyembunyikan aset, sebab menurutnya pemerintah memiliki kemampuan pemantauan berbasis teknologi. Prabowo menjelaskan pemerintah kini dapat memantau lahan dan aset melalui teknologi satelit tanpa harus melakukan pengecekan langsung di lapangan. Atas hal itu berbagai bentuk penipuan dan penyembunyian kekayaan pada akhirnya akan terungkap. Bahkan Prabowo juga menyinggung pihak yang menjadi backing praktik korupsi yang diduga berseragam hijau hingga coklat. Lebih lanjut, Prabowo meminta aparat penegak hukum bergerak lebih berani dan tidak ragu menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu. Yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja. Biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian. Untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah
di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada. Kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Iya kan? Itu kalau nggak di reshuffle. Bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada
waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerjasama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM. Dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan perasaannya ketika mendapatkan berbagai kritikan atas pemerintahannya selama ini. Ia mengakui bahwa tidak semua partai politik masuk dalam koalisi pemerintahannya seperti Partai PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan saat Prabowo berpidato dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Mei 2026. Prabowo mengaku menghargai segala keputusan yang diambil oleh PDIP. Menurutnya, dalam sebuah pemerintahan diperlukan adanya check and balance atau pengawasan dan keseimbangan. Prabowo bahkan mengucapkan terima kasih kepada partai berlambang banteng tersebut. Ia menilai PDIP telah berani berkorban dan berjasa untuk demokrasi Indonesia. Prabowo mengakui bahwa sebenarnya ia ingin mengajak seluruh partai politik bergotong royong membangun Indonesia. Namun ia menyadari bahwa setiap pemerintahan harus dikritik dan diawasi. Prabowo juga merasakan bahwa PDIP jika mengkritik cukup keras untuk jajaran pemerintahannya. Namun ia mengaku bahwa di balik kritikan pasti ada maksud baik untuknya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk. Pak, ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memberikan klarifikasi terkait ucapan terima kasih Presiden Prabowo Subianto kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Wakil Ketua DPR itu menjelaskan ucapan Prabowo merupakan bentuk apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan partainya secara tulus. Dasko menyampaikan apresiasi tersebut diberikan Prabowo kepada partai politik di luar pemerintahannya atas perannya menjaga demokrasi.
Penjelasan ini disampaikan Dasko dalam pernyataan resminya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei. Dasko menilai penghargaan itu juga bentuk apresiasi untuk PDIP meski di luar pemerintahan tetap menjalankan fungsi demokrasi lewat kritik konstruktif. Diketahui Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Ungkapan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya secara terbuka pada rapat paripurna DPR RI Rabu 20 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menilai sistem saling mengawasi antar lembaga sangat penting. Prabowo bahkan mengakui PDIP telah berkorban untuk berada di luar pemerintahannya saat ini. Ya, yang disampaikan oleh Presiden tentunya kita tahu tadi, dan kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dan ucapan dan penghargaan kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati dan kepada PDIP itu adalah ungkapan yang tulus dan penghargaan terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden untuk menghidupkan demokrasi dan kemudian kritik yang membangun yang selama ini juga dilakukan oleh teman-teman PDIP di parlemen yang sudah berjalan selama pemerintahan Presiden Prabowo kemudian. Oke? Abang terima kasih. Abang mau kemana? Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik. 5% tiap tahun. Selama 7 tahun kali 5% pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1% naik jadi 4,9%. 8% naiknya. 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini. Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas. Saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun? Kemiskinan meningkat. Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah. Jawaban harus matematis. Dan menurut saya, jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin, sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga
14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barrel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barrel setara minyak bumi per hari. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%. Lebih lanjut, rasio Gini kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar. Bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit. Dengan berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570. Dibantu berbagai program di bidang pertanian, indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126, harus kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi. Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2007 dari sebelumnya 35,00% di tahun 2026 atau naik 5,81%. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya sampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027.
kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita. Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2027. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah disumpah oleh saudara-saudara sekalian, di hadapan saudara-saudara sekalian, dan di hadapan rakyat. Tugas saya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dalam rangka itulah, saya memandang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Pikiran, ucapan, dan tindakan. Nah, Pak Prabowo ini belum melakukan 3 hal ini secara selaras. Pikiran dan ucapannya sudah selaras, tindakannya yang belum. Pak Prabowo ingin membangun rekonsiliasi yang luar biasa pasca Pak Jokowi. Jangan bermain-main dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia akan memberantas dari tadi bagaimana pungli maupun backingan hijau, memberantas sampai ke bunker perilaku. Halo Tribuners, kembali di program On Focus Tribun News bersama saya Adila Rizna. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto pada hari ini menyampaikan langsung pidato dalam rapat paripurna DPR RI. Menariknya Tribuners, pidato mengenai arah ekonomi dan kebijakan fiskal negara yang biasanya dipaparkan Menteri Keuangan, kali ini justru disampaikan langsung oleh Kepala Negara. Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung banyak hal, mulai dari pelemahan rupiah, ketahanan pangan, praktik under-invoicing yang disebut merugikan negara, mafia dan backing proyek, hingga pujian terbuka kepada PDIP dan Megawati Soekarno Putri.
Lalu Tribuners, apa sebenarnya pesan politik yang kuat dari pidato Prabowo hari ini? Apakah ini sekedar pidato ekonomi atau justru penegasan arah kekuasaan dan positioning politik Prabowo ke depan? Mengenai hal itu kami akan membahas bersama pengamat politik Citra Institut Efriza. Halo Bang Efriza. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore untuk Tribun On Focus dan Tribun News. Juga untuk Mbak Dila. Terima kasih undangannya. Oke, kabar baik ya Bang pada hari ini? Alhamdulillah baik dan optimis karena Pak Prabowo sudah menunjukkan sikap optimisnya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Seperti kita ketahui, Bang Efriza sebagai pengantar, untuk pertama kalinya kan Presiden Prabowo ini menyampaikan langsung pidato di rapat paripurna DPR yang biasanya dipaparkan Menteri Keuangan. Bang Efriza, bagaimana Anda melihat pesan politik utama dari langkah Prabowo ini? Iya, kalau kita melihat pesan politiknya jelas. Yang pertama, Pak Prabowo ingin langsung terjun. Ia yang meminta dan ia yang turun langsung untuk menyampaikan arah politik maupun ekonomi politik kita atau demokrasi ekonomi kita. Yang kedua, sangat jelas arah kebijakan Pak Prabowo ini kita bisa melihat pertama arahnya ekonomi kita adalah sifatnya menunjukkan nasionalisme yang sudah begitu tinggi dimiliki oleh Pak Prabowo yang ingin diturunkan ke dalam ekonomi kita, yaitu pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, yang jelas, yang ketiga adalah ini menunjukkan ada komando yang sedang dimainkan oleh Pak Prabowo, yaitu dengan narasi BUMN sebagai kekuatan ekonomi kita, dan BUMN ini yang mengatur bagaimana situasi dari ekspor maupun impor yang dipercayakan oleh Pak Presiden. Dan ini juga sekaligus menunjukkan Pak Prabowo bukan sekedar sebagai pimpinan militer, tapi ia ingin menunjukkan ia sebagai kepala negara, kemudian kepala pemerintahan. Jadi di sini presidensial dengan sentralistik. Sangat sentralistik sekali kelihatan, dan bagaimana ia menyatakan dengan kalimat meminta, memerintahkan. Dan kemudian mempertegas kalimat-kalimat itu, artinya arah ekonomi ini berada di tangan beliau, berada di pundak beliau. Namun persoalannya adalah karena biasanya diberikan kepada Menq atau Menteri Keuangan untuk laporannya, tapi saat ini kepada Pak Prabowo, tentu nanti kritik ini akan berimbas langsung kepada Pak Prabowo. Dan itu adalah konsekuensinya. Hasil keberhasilannya ini sangat dinantikan oleh publik, karena kita harus tahu fondasinya sudah kuat atau belum. Namun sisi yang lain, tentu harapan Pak Prabowo di tangan beliau dengan narasi bahwa beliau tegas, beliau sangat patriotik, beliau sangat mengerti ekonomi kita, potensi kita, dan artinya Pak Prabowo siap untuk menjadi sebuah sasaran kritik dari masyarakat yang lebih keras dan lebih vokal lagi. Nah, ini konsekuensinya. Oke, baik Bang Efriza. Lalu dalam pidatonya, ini Prabowo banyak menyinggung soal lemahnya penerimaan negara, under invoicing hingga dampaknya terhadap kecilnya gaji guru, ASN, dan aparat penegak hukum. Apakah ini sinyal ketegasan Presiden Prabowo untuk mengurus sektor-sektor tersebut, Bang Efriza? Ya, kembali tadi di bahasan di akhir, kekuatan itu bisa jadi memang bisa diprioritaskan oleh Pak Presiden Prabowo dengan cara menutup kebocoran-kebocoran tadi dengan bahasa yang lebih sederhana. Pak Prabowo tidak menggunakan inflasi, defisit,
tapi lebih kepada kebocoran. Dan kondisi ini bisa memang untuk disiasati. Tadi misalnya Pak Prabowo menekankan jangan sampai harga apa yang diajukan, apa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan penerimaannya. Namun konsekuensi yang serius adalah apakah Pak Prabowo juga memahami kondisi di lapangannya, para menterinya. Karena yang disorot adalah menteri-menterinya ini tidak optimal, tidak capable. Menteri-menterinya ini tidak punya kepedulian atau kepekaan terhadap yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Sementara kepekaan itu hanya dipunyai oleh Pak Presiden, tapi tidak turun kepada menteri-menterinya atau bawahannya. Dan ini akhirnya menjadi situasi yang sama. Pidato-pidato presiden yang lainnya sama heroiknya. Tapi pertanyaan berikutnya, kapan nasib mereka menjadi lebih baik? Dan ini tentu menjadi bola liar yang akan merembes ke Pak Prabowo. Langkah apa yang akan ia lakukan? Apakah dengan kondisi yang tadi, pendapatan kita nanti akan membesar, kemudian benar-benar akan direalisasikan implementasinya kepada kenaikan gaji tadi, guru dan yang lainnya. Jangan sampai ini cuma retorika saja. Retorika bahwa Pak Prabowo peduli kepada mereka, tapi kenyataan di lapangannya, implementasi di lapangannya itu tidak bisa digerakkan. Karena apa? Evaluasi dan pengawasan pemerintah ini yang kurang. Sementara dalam sisi implementasi ini, itu juga butuh bukan sekedar pidato seorang presiden, tapi butuh implementasi dan langkah nyata atau kinerja yang benar-benar tepat. Karena kita tahu guru saja baru cuma dinaikkan 400.000. Itu pun tidak sepenuhnya. Lalu dari mana asumsinya 2007 akan menghasilkan kesejahteraan? Toh pembicaraan terhadap guru saja masih diletakkan di belakang. Masih diletakkan di prioritas paling akhir. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Oke, berarti harus ada tindakan nyata dari presiden sendiri ini juga ya, Bang? Ya, tindakan nyata tentu harus ada. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Presiden? Memang kondisi ekonomi, apapun yang terjadi di luar, yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan mengambil dasar nasionalis, kemudian mengambil dasar sentralistik, mengambil kendali dengan komando, memang bisa meningkatkan pendapatan dari negara. Tapi pertanyaan sederhananya, kalau pendapatan negara ini naik, apakah benar-benar di hati para pejabat kita sudah memikirkan, sudah mengedepankan, memprioritaskan guru kenaikannya? Jika tidak, sampai kapanpun narasi guru belum sejahtera cuma sekedar retorika. Karena tindakan nyata itulah yang penting. Oke, baik Bang Efriza. Lalu dalam pidatonya ini Prabowo juga menyinggung soal backing proyek yang disebut berseragam hijau atau coklat. Seberapa kuat pesan politik dari pernyataan itu? Apakah ini bentuk peringatan terbuka terhadap praktik backing dalam birokrasi dan bisnis? Iya, jelas pidato Pak Presiden kalau kita perhatikan dia akan menindak. Ia pun juga sudah mengetahui dan tentu ini sangatlah kuat bahwa tindakan ini akan diprioritaskan. Kalau kita melihat bagaimana kejaksaan, bagaimana peran KPK, namun lagi-lagi bagaimana meningkatkan peran aparatur negaranya, bagaimana meningkatkan pula peran dari lembaga negara ataupun aparat negara itu sendiri. Nah, ini yang masih menjadi titik krusialnya. Polisi sebagai backing yang tadi,
dianggap ia membekingin dan dianggap ini adalah bagian dari karut-marutnya negara, pendapatan negara yang berkurang dan kondisi dari karut-marutnya hal ini. Nah, ini dalam hal ini ya tentu yang dimaksud adalah kesejahteraan yang belum tercapai. Ini tentu berkorelasi dengan apa yang mereka lakukan, yaitu melakukan backingan tadi. Nah, backingan ini bisa diselesaikan, bisa ditindak. Jika Pak Presiden memerintahkan misalnya kepolisian untuk tegas. Backingan ini juga bisa diselesaikan dan ditindak sampai bukan sekedar backingan, tapi korupsi itu bisa diminimalkan jika didukung KPK-nya. Kejaksaannya benar-benar diprioritaskan, benar-benar di-backup oleh Presiden itu sendiri. Nah, pertanyaannya, sudah seberani itukah Presiden melakukan hal tersebut? Karena banyak kita tahu, perilaku-perilaku menyimpang, perilaku-perilaku korupsi yang ditindak itu yang receh, yang besar belum ditindak. Dan kalau kita perhatikan, banyak pula kasus-kasus yang terjadi ini tidak direspon dengan cepat oleh aparat kita untuk menindak tadi, untuk menindak para anak buahnya yang bermain di latar backingan tadi. Nah, artinya disinilah butuh Presiden bukan sekedar menyatakan akan menindak, sudah mengetahui, tapi juga langsung memerintahkan misalnya Kapolri, kepolisian untuk menindak para aparat atau oknum aparat tersebut. Lebih tepatnya oknum aparat. Jika itu dilakukan oleh Pak Presiden dan beliau menunjukkan mendukung hal tersebut, korelasinya sangat sejalan dengan narasi yang dipidatokan oleh Pak Presiden. Oke, baik. Berarti jika ingin benar-benar memberantas korupsi dan praktik backing tersebut, Prabowo ini harus turun langsung dan mungkin bekerja keras cukup banyak ya, Bang Efriza? Seperti itu. Iya. Yang kita lihat kan kepolisian ini lebih kepada bagaimana mereka dalam proses menanam jagung misalnya, dalam proses pertanian. Nah, pertanyaannya, banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah kepolisian ini kinerjanya sekarang ke sana, bukan lagi kepada penertiban ataupun menciptakan keamanan dan tadi stabilitas misalnya di negara itu. Nah, ini tentu berkorelasi juga dengan banyaknya faktor-faktor backingan itu sendiri yang bagaimana menciptakan keamanan kalau backingan itu tidak diseriusi, tidak benar-benar menjadi target pembersihan. Dan ini harus selaras. Pesan ini benar-benar harus dinarasikan oleh Presiden menjadi tindakan kinerja nyata Kapolri maupun di bawahnya institusi Polri untuk tadi memberantas dari backingan-backingan tersebut, bahkan jika memang itu juga masuk kepada TNI. Artinya di sini backingan ini harus selaras dengan keberanian Pak Prabowo untuk memberantas, membersihkan, dan memerintahkan itu sendiri. Jangan sekedar memberikan narasi, tapi kembali lagi, yang diberikan narasi ini merasa itu bukan perintah. Itu cuma sekedar narasi nasionalis Pak Prabowo. Baik. Lalu Presiden Prabowo ini juga mengatakan, Bang Efriza, hukum tidak boleh hanya adil bagi mereka yang punya uang banyak. Apakah pidato ini menunjukkan Prabowo ingin membangun citra sebagai pemimpin populis yang dekat dengan keresahan publik? Iya, kalau kita melihat Pak Prabowo ini bukan sekedar ingin membangun citra, memang Pak Prabowo kita akui secara dirinya, ia memang dekat dengan rakyat. Ia dekat dengan upaya untuk kepentingan rakyat. Tapi, kembali lagi, bagaimana ia berani untuk melakukan tindakan? Karena pidato Pak Presiden Prabowo ini tantangannya adalah bagaimana membangun fondasinya. Bagaimana membangun
polanya atau blueprint-nya atau roadmap-nya. Nah, ini pun tentu dikuatkan dengan bagaimana langkah pengawasannya, evaluasinya, tolok ukurnya. Dan poin-poin ini tidak bisa sekedar dipidatokan, dinarasikan oleh Pak Prabowo, kemudian diberikan dengan kepercayaan penuh kepada para pejabatnya, kepada menteri-menterinya. Pak Prabowo sudah mengetahui bahwa menteri-menterinya juga tidak sepenuhnya bekerja dengan baik. Bahkan ia pun menyatakan, bukan sekedar menteri, birokrasi pun di Indonesia tidak sepenuhnya bekerja untuk pelayanan masyarakat dengan baik. Dengan narasi misalnya, bagaimana mereka masuk di saat lelah di jam 17 dengan celoteh ataupun jokesnya ataupun narasi luconnya yang dibangun oleh Pak Prabowo. Dan ini tentu saja menunjukkan Pak Prabowo ini sudah tahu. Cuma apakah pengetahuan beliau, informasi beliau ini diteruskan dalam bentuk nyata tadi. Karena kalau tanpa lembaga yang solid, fondasinya yang kuat, dan tolok ukurnya yang memadai, bahkan pengawasan dan evaluasinya, tentu ini akan menjadi percuma. Karena itulah, apa yang menjadi patokan dari pidatonya Pak Prabowo adalah saya perintahkan, saya minta. Namun, korelasi ini harus dengan juga kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden. Baik. Lalu di tengah pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi global ini, Prabowo justru banyak bicara soal kemandirian ekonomi, ekspor pupuk hingga pembentukan BUMN ekspor PT dan antara sumber daya Indonesia. Bang Efriza, apakah ini strategi untuk membangun optimisme nasional? Mengingat publik sempat kecewa dengan Prabowo lewat statementnya yang menyebut orang desa tak memakai dolar. Iya. Kalau melihat apa yang terjadi, inilah kontradiksi atau kontradiktifnya dari situasi saat ini maupun pidatonya Pak Prabowo. Yang kita lihat, semangat Pak Prabowo adalah mematok ataupun memberikan batas. Ambang batasnya itu maksimalnya adalah 16.000 sampai 17.500 dolar di situasi 2027. Dan narasi ini tentu kalau kita melihat apa yang terjadi, Indonesia sudah mengalami kondisi tersebut. Dan Indonesia juga Pak Prabowo menyatakan berkali-kali melalui Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, ia menyatakan ada perintah dari Pak Prabowo untuk menyatakan kita siap, kita kuat, tenang saja. Nah, di sisi yang lain, ada kontradiktifnya Pak Prabowo. Karena saya bisa memahami bagaimana pidato beliau sering, dan tentu dengan pidato yang sering, bisa saja ia mengalami kelelahan dalam berpikir, kelelahan dalam merencanakan, dan kelelahan dalam merespon. Dan situasi inilah yang terjadi ketika ia merespon bahwa orang desa tidak menggunakan dolar. Namun di sisi yang sekarang, ia mencoba untuk membangun narasinya. Apa sifat optimisnya itu? Dan antara kemudian swasembada maupun Indonesia Incorporate dan segala macam. Nah, artinya Pak Prabowo secara real, dia punya kerangka ekonomi. Namun kembali lagi, fondasi kerangka ekonomi dari pemikiran Pak Prabowo, apakah turun ke menteri-menterinya? Karena yang kita tahu, menteri-menterinya ini masih dalam pola ABS, asal Bapak senang. Dan konglomerasi ekonomi atau oligarki ekonomi ini masih begitu tinggi. Dan Pak Prabowo dalam situasi tersebut masih belum memerintahkan untuk memberantas persoalan tersebut. Akhirnya yang terjadi, seperti yang tadi juga dinarasikan oleh Pak Prabowo, ekonomi kita menjadi anomali. Kita punya kekuatan sebagai produsen dalam hal ini sawit ataupun minyak, tapi minyak goreng,
Tapi ternyata subsidi harga eceran tertinggi saja sudah diabaikan untuk minyak goreng kita. Dan apa yang terjadi? Kita juga yang diatur oleh negara lain. Dan ini menunjukkan satu sisi, Pak Prabowo harus berani menindak mereka ataupun menyemprot mereka yang tidak kapabel, yang memang kinerjanya buruk, bukan malah menguatkan posisi orang yang kinerjanya buruk seperti Menko Pangan misalnya. Kita tahu Julhas yang malah dikuatkan dengan Wamenko Pangan dari Hanif Faisal. Dan ini adalah sebuah bukti. Tindakan Pak Prabowo ini masih tindakan yang tidak selaras dengan narasi yang dibangunnya. Narasinya besar, tapi ketika kenyataannya di lapangannya, beliau masih dalam posisi yang ragu. Masih dalam posisi yang masih memaafkan. Dan kondisi inilah yang menyebabkan kondisi ekonomi kita ini berjalannya tidak cepat. Berjalannya tidak dalam kapasitas ataupun kualitas yang terbaik. Yang kita lihat adalah penuh dengan kondisi karut-marutnya. Karena kinerja di bawahnya Pak Prabowo ini belum benar-benar ditindak tegas oleh Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.